sampai kita belum lancar bacanya tapi udah ngafal gitu. Jadi susah nanti. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di Kak Didi Official Channel. Masih di acara Vokes Virtual Podcast dan di nuansa Ramadan. Ada yang hari ini udah hari kedua, ada juga yang masih hari pertama. Begitu, tapi apapun itu kita ucapkan selamat menunaikan ibadah suci bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang penuh dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah SWT. Amin. Dan di spesial Ramadan kali ini, virtual podcast Kak Didi kedatangan tamu spesial. Dan karena ini nuansa Ramadan, maka kita akan ngobrol dengan orang yang nggak main-main dong, begitu. Baik, kita sapa terlebih dahulu karena beliaunya masih muda. Kita sapa terlebih dahulu Mas Ahmad. Assalamualaikum Mas Ahmad. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita perkenalkan terlebih dahulu. Beliau ini adalah seorang hafizul Quran, Mas Ahmad. Beliau sebenarnya sama-sama dari kota tempat saya lahir ya, Ponorogo. Terus beliau masuk ke ke pesantren tahfiz, kemudian saya ke yang lain. Ke kampus yang lain begitu. Jadi begitu teman-teman. Kemudian beliau hari ini masih aktif mengajar tahfiz di pesantren, Mas. Iya, di Alhamdulillah. Di mana Mas itu? Di Wadi Mubarak. Di Puncak Bogor ya, Puncak Bogor ya, masalah. Oke, dan pagi hari ini ini masih pagi Mas Ahmad. Ramadan pagi gitu, sehingga ini masih semangatnya masih full nih gitu, dan kita akan coba menanyakan kepada ahlinya gitu. Jadi kita akan bincang-bincang mengenai seputar tahfizul Quran, kemudian seputar apalagi ya, seputar beasiswa dengan tahfiz Al-Quran, dan bagaimana nanti pandangan-pandangan Mas Ahmad terkait hal itu gitu. Beliau ini lebih muda dari saya, tapi secara keilmuan jauh lebih banyak beliau. Jadi begitu. Baik Mas Ahmad, barangkali aku mulai dari pertanyaan pertama kali ya. Oke, siap. Aku ini sebenarnya kerisauan hati sih Mas, kerisauan hati gitu, dan pengen aku klarifikasikan kepada orang yang memang ahlinya gitu. Aku sempat tanya-tanya kepada orang, cuma bukan beliau bukan seorang hafizul Quran, beliau bukan hafiz gitu, sehingga aku hari ini pengen tanya ke yang ahlinya gitu. Ya, ini pertanyaannya adalah ini Mas. Hari ini itu banyak bahkan saya sempat menemui orang yang bilang, kenapa sih Quran itu harus dihafalkan gitu. Hari ini itu masih relevan nggak sih kalau nggak harus ngapalin Al-Quran gitu. Terus karena bukannya yang lebih penting itu pemahaman ya gitu. Nah itu gimana menurut Mas Ahmad? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ini ya, mungkin kenapa kita harus menghafal Al-Quran, kemudian apakah enggak lebih baik difahami saja gitu kan ya. Nah itu pertanyaannya banyak banget nih Mas. Nah, sebenarnya dua-duanya penting ya, antara memahami dan juga menghafalkannya gitu. Jadi enggak satu-satu hafal doang atau memahami doang gitu. Jadi kenapa kita masih penting untuk menghafalkan Al-Quran, yaitu karena diantaranya adalah Allah sendiri berfirman bahwasanya Allah yang menurunkan Al-Quran akan menjaganya. Nah, di antara cara Allah menjaga Al-Quran yaitu dengan banyaknya orang-orang yang menghafalkannya. Nah, tinggal kita bagaimana kita, apakah kita mau termasuk di antara orang-orang yang Allah istimewakan untuk menjadi para penghafal Quran, penjaga Al-Quran tadi gitu. Nah,
Kemudian selain itu juga banyaknya fadilah-fadilah yang bisa kita dapatkan ketika kita menghafalkan Al-Quran gitu. Di antaranya, ya mungkin fadilah-fadilah itu sebagian ada yang bisa didapatkan tanpa harus menghafalkan Al-Quran. Akan tetapi ketika kita menghafalkan Al-Quran, tentu kita akan lebih mudah untuk mendapatkan fadilah itu gitu. Di antaranya yang sudah sering kita dengar yaitu bahwasanya orang yang membaca Al-Quran satu hurufnya akan diberikan ganjaran dengan satu kebaikan. Kemudian satu kebaikan itu dikalikan dengan 10. Nah, ketika kita menghafalkan Al-Quran, tentu kita akan sering mengulangnya gitu. Dengan menghafal otomatis murojaah juga kita ulang-ulang. Otomatis kita akan semakin banyak membaca Al-Quran, semakin banyak mendapatkan ganjarannya gitu. Jadi itu tadi, dengan kita menghafalkan Al-Quran, kita otomatis akan menjadi bagian dari orang-orang yang Allah istimewakan untuk menjadi penjaga Al-Quran gitu. Penjaga Al-Quran, Masya Allah. Ya. Karena tadi paling tidak kalau yang saya simpulkan tadi dari statementnya Mas Ahmad tadi ada 2 poin itu, kita akan menjadi bagian dari orang-orang spesial yang mana termasuk yang Allah spesialkan gara-gara ikut menjaga Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, dengan begitu kita akan pasti ketika menghafalkan Al-Quran akan ada murojaah di mana setiap hurufnya saja. Nah, ini keistimewaan Al-Quran barangkali ya Mas Ahmad ya. Yeah. Bahkan satu huruf pun dinilai sepuh salah satunya gitu. Di satu huruf pun ketika kita membaca dinilai diberikan pahala oleh Allah 10 kebaikan gitu. Nah, itu kalau ribuan ayat ya berarti murojaah terus. Oh iya, Masya Allah. Iya benar juga ya. Waduh, yang nonton ini auto langsung hafalan insya Allah ya. Auto panen. Auto panen bala. Bener juga ya. Masya Allah. Ya. Apalagi di sampai hari ini sekarang kan. Masya Allah, itu berlipat-lipat lagi berarti ya? Iya, lebih lipat lagi. Berlipat lagi. Oke. Wah, ini nambah nih semangat nih. Baik, Mas Ahmad, ini kalau terkait tadi itu fadilahnya kan kita udah dikasih tahu tadi gitu. Nah, kalau misal nih, ini berandai-andai yang sebenarnya pengandaiannya ini nggak mungkin terjadi juga sih gitu. Jadi misal Al-Quran itu di seluruh dunia ini dibakar gitu. Dibakar semua. Berarti besok akan muncul Al-Quran yang baru, bisa ya? Gara-gara memang? Bisa. Oke. Sangat bisa. Baik. Karena kan ya, memang tadi Allah berfirman kan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, bahwasanya Allah yang menurunkan dzikra yaitu Al-Quran, kemudian Allah sendiri yang akan menjaganya. Nah, di antara menjaganya itu dengan banyaknya orang yang menghafal tadi. Nah, seperti kemarin yang lagi itu kan ada yang mengusulkan penghapusan 300 ayat. Penghapusan, oh iya sempat viral itu. Masya Allah. Kan, walaupun mungkin dia akan menghapus 300 ayat, ya tetap aja. Besok ada lagi. Tetap aja. Ada lagi. Bahkan ketika Quran itu utuh dibakar semua atau hilang semua, itu besok pasti muncul lagi. Dan itu yang tidak ada di buku-buku lain ya. Misal buku A katakanlah gitu, itu dibakar, ya besok nggak bisa yang sama persis kayak gitu lagi, nggak ada ya. Oke, baik, Masya Allah. Terus ini Mas Ahmad, barangkali lanjut ke yang kedua gitu, manfaat lain selain itu tadi dari menghafal Quran untuk pribadi kita mungkin atau untuk secara umum itu seperti apa, Mas? Ini biar yang nonton juga ikut semangat gitu, terbakar semangatnya untuk mulai untuk nyicil. Saya pribadi pun begitu, nyicil hafalan dikit-dikit gitu. Iya, nggak masalah dikit-dikit. Dikit-dikit penting semangat, istiqomah insya Allah. Masya Allah, itu poinnya. Dari banyak terus langsung hilang kan, dikit-dikit yang penting.
Nah, ini teman-teman ini harus didengarkan baik-baik. Ini statementnya dari Ustadz langsung yang memang beliau ini berkecimpung di dunia tahfiz, beliau mengajar tahfiz. Ya. Statementnya adalah dikit-dikit nggak apa-apa, yang penting istiqomah daripada banyak dan hilang gitu. Coba lanjut Mas. Seperti ya istilah yang sering kita dengarkan, istiqomah itu bagaikan apa itu 1000 karomah apa itu kan. Istiqomah bagaikan 1000 karomah. Lebih mulia dari sekarang ini. Jadi Allah juga lebih mencintai yang istiqomah daripada banyak yang tapi nggak istiqomah gitu. Istiqomah. Ini aku pernah dengerin ini. Ini kalau salah mohon dikoreksi. Utlubul istiqomah wala tatlubul karomah. Benar gak sih kayak gitu statementnya? Nah, iya sering kita dengar itu. Sering, carilah istiqomah dan jangan cari karomah. Karena sebenarnya dengan istiqomah itu akan muncul karomah juga ya Mas ya. Oke, baik. Ya bisa dilanjut Mas tentang manfaat tadi. Kemudian tadi ya tentang manfaat kita menghafalkan Al-Quran. Mungkin Mas Dian juga sudah pernah dengar atau teman-teman juga yang lain sudah pernah menonton ya, salah satu syekh mengatakan ini ada sebuah video yang udah lama tahun lalu viral juga kan, bahwasanya segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu akan menjadi sesuatu yang paling mulia. Ya, di antaranya Allah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya atau mengamalkannya. Kemudian Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar menjadi sebaik-baik malam. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya, sebaik-baik para nabi. Kemudian Al-Quran turun di bulan Ramadan juga. Bulan Ramadan menjadi sebaik-baik bulan. Juga Al-Quran turun dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga malaikat yang paling utama daripada malaikat yang lainnya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka Allah berikan keistimewaan atau keutamaan menjadi sebaik-baiknya sesuatu gitu. Tadi bulan yang paling mulia, malam Lailatul Qadar, karena turun pada malam itu Al-Quran juga menjadi malam yang paling utama. Mulia. Seperti itu ya. Nah, merinding aku. Berarti itu artinya saya langsung kebayang itu berarti orang yang menghafalkan Al-Quran nanti insya Allah juga akan jadi orang yang mulia gitu. Ya, Masya Allah. Oke, baik Mas. Oke, jadi teman-teman semoga dengan obrolan ringan ini akan jadi ringan yang penuh daging, ringan yang berat, akan menjadi penyemangat kita untuk terus berupaya berusaha menghafalkan Al-Quran dari kecil dan tidak ada kata terlambat ya Mas ya. Misal seperti saya nggak terlambat dong kalau ngapalin. Bahkan sampai orang tua pun nggak ada kata terlambat untuk menghafalkan Al-Quran. Untuk belajar Al-Quran. Belajar ilmu apapun itu nggak ada kata terlambat, walaupun kita tahu besok mati misalkan, nggak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran, belajar ilmu apapun gitu. Waduh, ini ditambahkan dengan ilmu apapun, terlebih-lebih tentang ilmu Al-Quran, Masya Allah. Nah ini Mas Ahmad, ini ada fenomena nih, fenomena di kalangan umum begitu, di kalangan umum ini kan kampus-kampus negeri banyak banget, lebih dari 10 deh, bahkan lebih dari 20 termasuk universitas besar, misal kayak UI, kemudian bahkan universitas mana ya lagi, ITS kalau nggak salah, saya pernah baca UIN Malang, nah UNJ bahkan, UNJ, IPB, Unpad, ITB, wah Masya Allah ada sekitar 23, lebih dari 20 kampus itu membuka program beasiswa
yang mana itu diperuntukkan untuk khusus orang yang hafal Al-Qur'an gitu. Nah, itu gimana tuh Mas, pandangan Mas Ahmad? Jadi kampus-kampus umum, kampus-kampus negeri, dan itu notabene adalah kampus-kampus besar nih. Kalau di Indonesia bisa masuk ke 10 atau bahkan 20 besar kampus itu membuka semua tuh. Gitu. Khusus untuk orang yang hafal Al-Qur'an, masuk. Hafal Al-Qur'an, kasih beasiswa kayak gitu. Gimana tuh pandangannya Mas Ahmad? Iya, baik. Sebenarnya banyak ya untuk sekarang beasiswa bagi para penghafal Al-Qur'an nih di kampus-kampus dalam negeri maupun di luar negeri udah banyak juga. Di luar negeri juga ada. Iya, ada. Nah, sebenarnya kalau saya sendiri melihatnya itu sesuatu yang bagus gitu dari sisi orang yang memberikan beasiswa itu ya. Mungkin dia ingin memberikan apresiasi atau juga penghargaan, penghormatan kepada Al-Qur'an dan orang yang menghafalkan Al-Qur'an gitu. Nah, sedang dari sisi kita atau teman-teman yang menghafalkan Al-Qur'an, nah kita luruskan niat kita, jangan sampai kita menghafalkan Al-Qur'an tapi niat kita hanya untuk mencari beasiswa atau hal-hal keduniaan yang lain. Nah, seperti kita tahu kan bahwasanya kita innamal a'malu binniyat ya. Binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung apa yang diniatkannya gitu. Nah, jangan sampai kita menghafalkan Al-Qur'an tetapi kita dapatnya bukan ridha dari Allah, bukan pahala, akan tetapi ya sesuai niat kita tadi. Misalnya mencari beasiswa gitu, dapat beasiswa. Oke. Tapi pahalanya nggak dapat gitu. Pahalanya nggak dapat gitu. Tapi kalau niatnya bener, double dong berarti ya dapatnya ya. Nah, tapi kalau niatnya untuk akhirat misalkan, untuk akhirat, untuk Allah, maka dunianya pasti dapat gitu. Dunianya dapat. Nah, tapi kalau niatnya cuma dunia dapatnya dikit, mungkin sebagian, akhiratnya nggak dapat. Kalau niatnya akhirat, niatnya karena Allah, akhiratnya dapat, pahalanya dapat, dunia juga pasti dapat gitu. Masya Allah, ya. Anda barangkali ada dua kesimpulan ini buat teman-teman yang nonton dan ini lagi program tahfiz, kemudian pengen masuk ke ke PTN negeri untuk mendalami ilmu umum gitu, karena sebenarnya nggak ada ilmu umum ya Mas ya, semuanya ilmu Allah gitu ya Mas Ahmad. Nah itu pesan dari Mas Ahmad adalah luruskan niatnya gitu, jangan sampai kita dapat dunianya yang cuma sedikit, nanti kehilangan esensi utamanya yaitu akhiratnya gitu. Nah ini aku punya pengalaman nih Mas. Jadi dulu itu aku kan kuliah di salah satu kampus negeri di Jawa Timur begitu, dan tahun 2010 itu ikut program lomba cerdas cermat Al-Qur'an, itu apa sih namanya, MTQ. Ya, MTQ. Dan salah satu partner saya itu ternyata beliau juga hafal Al-Qur'an gitu. Dan hampir setiap malam di persiapan itu beliau memberikan nasihat-nasihat, motivasi. Jadi keberadaan beliau itu di kampus kami, di kampus negeri itu benar-benar jadi seakan-akan jadi cahaya gitu loh Mas. Jadi semakin banyak orang yang iya benar, serius. Jadi semakin banyak jadi dari motivasi gitu ya. Jadi motivasi gitu. Jadi wah, ini kelihatannya memang para penghafal Al-Qur'an itu yang masuk ke PTN itu bisa jadi itu adalah menjadi cahaya buat tempat itu gitu. Wah, jadi terbayang kayak gitu. Aku itu membayangkan kayak gini Mas. Jika di kampus-kampus umum itu tidak diterjuni oleh orang-orang yang notabene itu ahli Al-Qur'an, ya akan diterjuni oleh orang-orang ahli yang lain dong tentu gitu. Itu wah Masya Allah. Jadi dari pertemuan itu aku punya cara pandang yang berubah drastis gitu. Jadi aku mikirnya dulu, lah ini seorang hafizul Quran, ya ini fokusnya ke pesantren gitu. Tapi
kenapa ada ini kok yang masuk ke, bahkan beliau waktu itu ngambil jurusan matematika, tapi beliau udah Iya. hafal Al-Quran gitu. Tapi dia punya Hmm. binaan kayak gitu tadi gitu. Masya Allah. Jadi wah, jadi ini jadi secercah cahaya nih gitu. Seakan-akan kayak oase di Ya. tengah gurun pasir gitu loh, Mas. Masya Allah gitu. Hmm. Dan apa namanya? Ada Iya, saya pernah menemukan, ya gimana Mas kalau menurut Mas Ahmad? iya, kan juga banyak ini juga bahkan di tentara juga menerima ini kan, sekarang menerima santri-santri, bahkan menerima eh, dari para hafiz Quran gitu kan untuk bisa masuk Masya Allah. Masuk ke tentara. angkatan gitu. Iya, bahkan Angkatan, ini ya. sekarang. Jadi untuk teman-teman yang memang lagi program Al-Quran, kemudian punya keahlian sisi lain yang itu di bidang umum, Hmm, berarti bisa juga ke sana gitu ya, Mas ya? bisa, sangat bisa gitu. Masya Allah. Karena Jadi, Al-Quran kan oke, oke. sebagai dasar atau pedoman hidup kita gitu kan. Sedangkan Masya Allah. menghafalkan Al-Quran, kita mau berkarir di mana, kita mau masuk kemana, nggak ada masalah gitu. Udah nggak ada request Jadi, ini. Dengarkan baik teman-teman. Soalnya saya dulu itu masih berpikir kolot juga nih. Kalau kalau misal apa namanya, seorang hafizul Quran nanti dia itu harus jadi ustadz gitu. Pikiran saya dulu tuh harus jadi ustadz iya. di kampungnya, harus jadi kiai gitu. Kalau misal di perkotaan besar harus jadi ustadz. Ternyata enggak gitu. Ya kita dasar Enggak. punya Al-Quran apal, ada juga tuh yang jadi Hmm. politisi, ada juga tuh yang jadi tentara, ada juga yang jadi mahasiswa, dan kesemuanya Ada, beliau-beliau ini menjadi seakan-akan menjadi pelita gitu ya di tempat di mana ya, dia itu eh, hinggap, apa ya, tinggal. berkarya gitu ya, tinggal, Betul. Masya Ya. Allah, ya, Nah, kan ya. juga itu Oh. Hah, eh, ada yang jadi gubernur juga itu kan, yang di NTB, Tuan Guru Bajang itu kan juga seorang Masya Allah. hafiz. Coba Tahu pernah saya malah. tahu. Ya. Tapi belum pernah ketemu aja sama beliau gitu. Iya. Oke. Bahkan sempat dapat cerita ketika ketika di sebuah acara, memang acara untuk hufazul Quran kayak gitu, beliaunya itu hadir sebagai ahli yang memang apa namanya, ahli di bidang itu gitu ya Mas ya, di bidang Hmm. Al-Quran gitu. Oke, bayangkan sekarang teman-teman yang lagi menyimak video ini, beliau adalah seorang gubernur, ahli Quran, dia hafiz Quran, ya gitu, dan memang mendalami doktornya kalau nggak salah di bidang Quran juga ya beliau itu. Iya, masalah. Hafal Al-Quran, menjadi seorang seorang Islam atau Muslim yang luar biasa itu tidak menghalangi apapun dari berkarya di tempat manapun itu, dan justru Iya, berkaryanya itu kehadiran beliau-beliau itu akan menjadi warna baru, menjadi pelita baru di tempat-tempat di mana mungkin belum ada pelita di sana, begitu ya Mas ya. hmm. Iya. Masya Allah, oke, clear Insya Allah sekarang. seperti itulah. Insya Allah seperti itu ya. Insya Allah. Saya dulu mikirnya soalnya nggak gitu. Misal dalam tanda Hmm. kutip nih, politik kan sering kali dianggap tempat yang kurang bersih gitu. Nah, dengan hadirnya para Ah, hufazul Quran, iya, aku jadi kebayang, serius ini jadi kebayang dari obrolan ini gitu, Mas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini mumpung ada ahlinya, teman-teman. Tadi terkait beasiswa, terkait tempat berkarya, terkait keberadaan seorang hafizul Quran sudah terjawab. Nah, sekarang ini yang paling yang terakhir, cuma ini kelihatannya menurut aku ini yang paling utama nih, Mas. Karena ah. ini semangat udah mulai muncul nih gitu. Ada nggak tips singkat barangkali dari Mas Ahmad, bagaimana cara untuk menghafalkan Al-Quran gitu? Karena apa namanya, sebagaimana kita tahu bahwa sebenarnya menghafal Al-Quran itu mudah gitu, dan oleh Allah emang udah Hmm. dipermudah gitu. Nah, gimana Mas? Iya. Ah, seperti yang Mas Jan bilang tadi kan ya, bahwa sebenarnya Al-Quran itu sebenarnya mudah gitu. Dan Allah sendiri sudah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, untuk dipelajari. Maka adakah yang mau berpikir atau yang mau menghafal gitu, mau mendalami ya.
Nah, jadi Al-Quran itu sebenarnya sudah dimudahkan untuk dihafalkan, untuk dipelajari. Tergantung kita mau belajar atau tidak gitu. Nah, ada pun untuk mungkin tips ya. Kalau tips Tips. mungkin sesuai pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi Oh, pengalaman atau pribadi ya benar. Lebih dalam nih kalau yang pengalaman pribadi biasanya. ya, atau juga yang saya tahu gitu. Jadi untuk tips itu yang pertama ya, yang pertama dari diri kita pribadi, yang pertama sebagaimana para ulama-ulama itu juga dalam kitab-kitabnya kebanyakan mereka membahas paling pertama itu adalah bab niat. Nah, seperti itu juga kita dalam menghafalkan Al-Quran paling pertama kita luruskan niat kita gitu. Untuk apa kita menghafalkan Al-Quran? Sudahkah lurus niat kita? Apakah kita menghafalkan Al-Quran untuk mencari dunia saja tadi seperti di awal kan? Atau benar-benar untuk Allah gitu. Jangan sampai kita menghafalkan Al-Quran, tapi kemudian niatnya nggak lurus, Allah nggak ridho, jadinya susah gitu. Oke. Niat yang baik, niat yang lurus, karena Allah diharapkan Allah berikan ridhonya, kemudian Allah berikan kemudahan gitu. Kemudian yang kedua, setelah niat tadi kita luruskan niat, karena ini ya niat jadi motivasi juga gitu. Niat itu kalau kita ngafal Al-Quran misalkan karena misal disuruh orang tua masuk ke pesantren tahfidz misalnya, karena disuruh orang tua tentu nggak akan semangat gitu. Beda ceritanya kalau kita punya niat sendiri dan niatnya benar-benar kuat, hafalnya otomatis semangat dan akan lebih mudah gitu. Nah, kemudian yang kedua ya tingkatkan ketakwaan gitu. Nah, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa itu apa gitu. Nah, takwa itu sebagaimana yang kita sering dengar di khutbah Jumat ya. Takwa itu meninggalkan apa yang Allah larang dan mengamalkan apa yang Allah perintahkan gitu. Nah, khususnya untuk larangan-larangan ini yang paling utama itu. Kita tinggalkan larangan-larangan, kemudian perintah-perintah juga kita lakukan semaksimal mungkin gitu ya. Kemudian karena Allah sendiri juga katakan karena Allah sendiri juga berfirman kan dalam surat Tolak ya, sering kita dengar juga, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan. Banyak sekali fadilah atau keutamaan orang yang bertakwa. Di antaranya itu tadi Allah berikan jalan, "May yattaqillaha yaj'al lahu min amri." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya itu menjadi mudah. Nah, tadi kita ingin menghafalkan Al-Quran. Dengan kita meningkatkan ketakwaan, bertakwa kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Termasuk kita pengen menghafal Al-Quran, Allah pasti berikan kemudahan gitu. Kemudian selanjutnya yang ketiga ya. Tadi yang pertama niat, kedua takwa, ketiga motivasi. Nah, atau kita banyak-banyak baca tentang fadilah ya. Fadilah yang tentunya fadilah yang Allah janjikan, bukan fadilah yang seperti beasiswa tadi. Itu nanti insya Allah ngikut. Insya Allah ngikut ya. Kita baca fadilah-fadilah yang Allah janjikan seperti mendapatkan syafaat Allah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan
syafaat kepada Ashabi. Ini kan temannya kan. Temannya itu dengan Al-Quran gitu. Juga fadilah-fadilah yang lain. Jadi intinya yang ketiga ini banyak-banyak baca atau mempelajari fadilah-fadilah yang Allah janjikan kepada orang yang belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran gitu. Jadi pertama tadi niat, kedua takwa, ketiga motivasi, banyak motivasi. Masya Allah. Iya. Kemudian Oke. dua lagi. Ada lagi Mas. Ya, yang keempat ya. Yang keempat, nah ini untuk apa ya? Di luar dari kerohanian ya, atau cara kita menghafal gitu. Untuk menghafalnya sendiri, pertama itu dibaca dulu kan. Dibaca sampai lancar gitu. Sampai kita belum lancar bacanya, tapi udah ngafal gitu. Jadi susah nanti. Oh, oke. Dibaca dulu sampai lancar, bacanya udah lancar, kemudian juga dibaca, dipahami artinya atau juga bahkan tafsirnya, maknanya gitu. Jadi dengan baca udah lancar, kemudian artinya paham, apalagi kalau punya basic bahasa Arab ya, walaupun dikit gitu kan, dengan kita baca artinya, kita akan ingat nih, kata ini artinya apa gitu. Jadi lebih mudah untuk menghafal. Karena juga di Al-Quran itu banyak yang isinya cerita-cerita, kisah-kisah. Nah, kalau otomatis artinya kan ngalir tuh, urutannya mana. Jadi enak untuk diingat. Seperti surat Yusuf misalnya. Surat Yusuf itu dari awal sampai akhir itu isinya kisah Nabi Yusuf gitu kan. Jadi kalau kita tahu arti, otomatis kita juga akan mudah untuk ingatnya itu. Apalagi susunannya gitu kan. Jadi itu tadi ya, untuk tips dari saya pribadi ya. Karena di sini di tempat kami nggak dipatok metode khusus gitu kan. Jadi santri itu masing-masing itu punya cara masing-masing gitu. Bahkan satu metode itu belum tentu cocok untuk semua orang gitu. Mungkin ada satu orang cocok, orang lain nggak cocok gitu. Jadi itu tadi ya, sebenarnya untuk tips dari saya pribadi, pertama tadi niat, luruskan niat, kemudian tingkatkan ketakwaan Allah, pelajari motivasi, pelajari tadi juga sering dibahas ini sama Ustaz Khalid Salamah kan tentang motivasi ini. Begitupun kita mau semangat ibadah, misalnya kita mau semangat untuk sholat jamaah nih. Nah, kuncinya yaitu banyak-banyak baca fadilah yang Allah janjikan untuk orang yang suka sholat jamaah gitu. Jadi banyak belajar tadi fadilah, kemudian yang keempat baca sampai lancar, kemudian yang kelima pahami dulu baru ngafal gitu. Ya, Masya Allah. Ya. Saya sudah jadi kebayang bahwa ternyata ada dua konstruksi besar ya. Jadi dasarnya itu harus benar-benar lurus gitu. Yang pertama adalah tadi sempat disebutkan sama Mas Ahmad adalah niatnya lurus, tingkatkan ketakwaan dengan beramal soleh dan menjauhi larangan Allah. Itu dasarnya banget. Kemudian motivasi yang Allah janjikan untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran baru tips secara maksudnya secara apa ya Mas ya, bisa dibilang secara teori, metodenya gitu ya, yaitu dengan membaca lancar dulu, kemudian baru memahami isinya, baru kita
menghafal. Baru ngafal gitu. Dapat nih. Siapapun yang nonton ini punya latar belakang bahasa Arab, background pesantren atau enggak, insya Allah dengan tips ini bisa ya Mas. Nah ini misal satu Ya, lagi insya barangkali Allah. Mas, gak jadi yang terakhir tadi. Misal kita menghafalkan sendiri gitu di rumah gitu, papa atau enggak papa sih? Pertanyaannya papa atau enggak Ya, papa ya? kalau papa atau nggak papanya nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggak Oh, apa-apa. cuma harus ditaskeskan. Semampu kita. Semampu kita ngafal semampu kita dulu. Nah, ketika kita ketemu orang yang mungkin lebih mahir dari kita, bisa dikasih makan, kita minta diajari gitu. Ini hafalan saya udah benar apa belum, itu disimakkan gitu. Kalau untuk pribadi, sebelum ada gurunya nggak apa-apa gitu. Kita ngafal sendiri dulu gitu. Saya dulu juga sebelum sendiri gitu. Sebelum masuk pesantren ngapal sendiri dulu gitu ya? Ngafal sendiri kan itu habis aliyah itu tahun itu nganggur setahun lumayan dapat 3 juz gitu. Ngafal Masya sendiri habis sholat. Allah. Itu mah nggak nganggur namanya. Bisa aja nih Mas Ahmad Sambil nih. habis sholat doang gitu. Oh gitu, Masya Allah. Jadi ini teman-teman, jadi tidak ada alasan ternyata buat di rumah pun boleh menghafalkan sebelum ada gurunya. Nanti kalau udah ketemu atau kita ketemu dengan guru, berarti kita tinggal tasihkan, minta disimak, minta dikoreksi begitu ya Mas ya? Ya, bisa gitu. Oke, ini pertanyaan pribadi sih, nggak jadi terakhir tadi. Pertanyaan pribadi sih, Mas Ahmad ada rencana balik ke Ponorogo gitu mungkin suatu hari nanti gitu? Kalau Insya paling Allah ya. Menjelang Lebaran paling. Oh, menjelang Lebaran ya, itu mah cuma balik kampung sebentar doang gitu. Enggak, maksudnya udah nanti suatu hari nanti, entah itu ketika udah tahun kapan gitu, ada rencana nggak Mas Ahmad untuk balik ke kampung halaman gitu? Belum tahu ya? Belum tahu. Masya Allah, ya. Tapi aku dapat sementara masih nyaman gitu. Masih apa ya, masih mengajar Quran juga di Bogor gitu ya. Tapi aku dapat insight tadi dari nasihatnya Mas Ahmad tadi itu bahwa dimanapun tempat kita, ya ketika kita sudah punya basic itu, maka kita akan bertanggung jawab atas ilmu yang udah Allah kasih gitu ya Mas ya, dimanapun itu gitu. Masya Allah. Oke, begitu teman-teman Kak Didi Official Channel virtual podcast spesial Ramadan, awal Ramadan kali ini. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah selalu menjaga Mas Ahmad, diberikan kemudahan, kelancaran di dalam mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian Mas Ahmad, apakah ada media sosial begitu yang barangkali nanti ada pendengar yang pengen tanya-tanya atau pengen belajar Al-Quran, gimana bisa ketemu sama Mas Ahmad, kita tahu gimana gitu Mas? Ada media sosial apa ya? Instagram. Instagram mungkin ya. Nanti saya tulis di bawah video ini gitu kali ya. Ya, boleh. Boleh, oke, baik. Masih barangkali teman-teman, jadi semoga saja nanti boleh beliaunya bisa teman-teman tanya gitu terkait bagaimana menghafalkan Al-Quran, dan mungkin bisa belajar langsung sama beliau, karena beliau udah ada sekitar berapa tahun Mas? Lebih dari 5 tahun kali, atau berapa tahun untuk mengajar sendiri gitu? Kalau untuk ngajarnya ya dari setelah lulus itu 2016. Masya Allah, berarti udah sekitar beliau ini meskipun masih muda gitu udah ustadz ya teman-teman. dan beliau untuk pendidikannya pun lah, mas aja ya. Mas yang mengajarkan Al-Quran berarti luar biasa ya. Ya sama seperti yang ada di Sunda itu. Yang ada di Sunda itu biasanya saya punya teman juga yang beliau itu menekuni atau mendalami Al-Quran gitu. Dia juga nggak mau disebut Ustadz, maunya disebut Kang aja gitu, karena di Sunda itu lebih familiar dengan statement Kang. Kalau di Jawa kan familiar dengan sebutan Mas ya.
Iya benar, tapi Iya. beliau sama juga. Masya Allah. Ya, terima kasih Mas Ahmad sudah hadir Iya, di Kak Didi sama-sama. Official. Semoga obrolan ringan tapi berat ini memberikan manfaat kepada banyak orang, menjadikan kita semakin semangat dan Amin. semakin dekat dengan Al-Quran begitu. Dan buat adik-adik yang sedang belajar menghafalkan Al-Quran gitu, ingat pesan Mas Ahmad tadi, jika niat kita benar, maka dunia itu akan ikut begitu. Jika Iya. niat kita itu benar, maka dunia itu akan menjadi kecil dan pasti akan Allah berikan begitu. Jadi jangan khawatir dengan kehidupan dunia, dengan beasiswa, dengan karir, karena dimanapun kalian, ketika niatnya sudah benar, kalian akan menjadi penerang dimanapun kalian berada. Begitu. Baik, terima kasih. Kita cukupkan saja obrolan kita pada hari dengan Mas Ahmad. Semoga nggak kapok untuk hadir di virtual podcast KDD Official. Dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.